Fala uqsimu bisyafaq, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan syafaq. Syafaq itu cahaya merah di waktu senja. Bahasa kita apa? Syafaq. Menandai kalau waktu maghrib belum habis, itu namanya syafaq. Masih ada cahaya merah. Bahasa kita apa? Ya? Layung. Layung ini bahasa ya? Layur. Koyo iwak. Iwak layur. Layur, ada lagi? Ya. Saya jarang dengar istilah itu. Ya. Pak Sis yang asli sini. Kenapa, Pak? Ya? Tidak tahu. Oh, Pak Santo nama, Pak? Ya? Oh gitu, layur kok kentulan. Nah, berarti beda ya. Atau ibu-ibu, apa cahaya merah ini? Ya, bahasa lokalnya apa? Saya belum menemukan. Ya. Mungkin tanyakan ke Pranoto Hadicoro tahu ini. Apa bahasa lokalnya? Ya. Saya juga taunya cahaya merah di waktu senja, karena tidak tahu bahasa lokalnya. Maka aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Ini menandai masuknya masih maghrib. Kalau sudah hilang baru masuk waktu isya. Jadi waktu isya itu kalau kita misalnya tidak bawa jam tangan, tidak bawa HP, kalau pengen tahu gampang, lihat asal tidak hujan loh ini. Cahaya merahnya masih ada atau tidak. Kalau cahaya merahnya masih ada, berarti waktu maghrib belum habis. Tapi kalau cahaya merahnya sudah hilang, maka waktu maghrib sudah habis. Itu artinya sudah masuk waktu isya. Jadi itu untuk menandai masuknya waktu isya kalau cahaya merah sudah tidak ada. Ini kebalikan dengan subuh. Kalau cahaya merah ini di sebelah barat, syafaq. Kalau fajar di sebelah timur. Tapi sama. Apa warnanya kalau fajar? Ya mirip-mirip. Baik. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal laili wa ma wasaq. Demikian pula bersumpah dengan waktu malam dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasak. Bersumpah dengan bulan apabila cahayanya penuh. Jadi Allah bersumpah dengan bulan apabila cahayanya penuh. Maksudnya bulan apa ini? Purnama. Kalau bulan purnama itu cahayanya penuh. Sudah sering kita sampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah itu menyebut nama makhluknya. Kenapa di dalam Al-Qur'an itu banyak menggunakan sumpah? Karena menjadi karakter orang Arab itu sesuatu yang serius biasanya dibarengi dengan sumpah. Karakter orang Arab dulu begitu. Kalau sesuatu itu serius maka dibarengi dengan sumpah. Bahkan orang kita pun juga banyak yang sesuatu yang serius dibarengi dengan sumpah. Meskipun sumpahnya bukan sumpah yang syar'i, sumpah-sumpah lokal. Apa misalnya? Swear. Apa lagi selain swear? Ya. Ada lagi selain swear? Dan seterusnya. Nah, di dalam agama kita kalau sumpah hanya boleh menyebut nama Allah, tidak boleh menyebut nama lain. Bersumpah menyebut nama lain itu kufur. Bahkan Nabi mengatakan faqad kafara au asyraka. Sudah kufur atau syirik. Tapi kufurnya kufur kecil, syiriknya syirik kecil. Hati-hati, kadang kalau tidak hati-hati bersumpah menyebut nama makhluk. Maka tidak boleh kita bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah. Tidak boleh. Karena Rasulullah itu makhluk. Sehingga tidak boleh kita bersumpah demi Rasulullah. Nah,
Bahkan kadang tokoh pun kepeleset, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, kepeleset ini. Saya yakin mereka tidak menyengaja, tapi karena tidak tahu. Karena memang dilarang kita bersumpah dengan nama makhluk. Ada pula yang bersumpah demi malaikat Jibril. Jadi makhluk juga malaikat Jibril, boleh enggak? Enggak boleh. Ya kalau sumpah sudah demi Allah. Ada lagi demi yang lain? Demikian, kalau itu bukan sumpah. Ya, kalau demikian bukan sumpah. Jadi kalau demikian bukan sumpah. Tapi kalau demi bulan dan bintang, Anda boleh. Demi demi cintaku, itu dimaksudkan sebagai sumpah atau pengorbanan. Kalau maknanya pengorbanan tidak apa-apa, tapi kalau maknanya sumpah tidak boleh. Baik, demi anak-anak itu maksudnya adalah pengorbanan, perjuangan, bukan sumpah. Tak rewangi koyong ini demi anak-anak, itu bukan sumpah, itu sebagai bentuk apa? Pengorbanan, perjuangan. Baik, jadi kadang-kadang maknanya adalah sebagai bentuk perjuangan, pengorbanan, bukan sumpah. Tak rewangi ini bonangi awan bengi, demi anak bojo. Nah, itu bukan sumpah. Itu maksudnya adalah perjuangan, pengorbanan. Nah, tidak dimaksudkan untuk sumpah. Ya, maksudnya golek ke anak bojo, maksudnya untuk anak-anak. Baik. Bapak dan saudara, latar kabun natobakon ang tobak. Sungguh kamu akan naik setingkat demi setingkat. Nah, setelah bersumpah maka Allah berfirman, sungguh benar-benar kamu akan naik setingkat demi setingkat. Di sini disebutkan akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Dan memang manusia itu akan mengalami tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Jadi situasinya tidak stagnan, tapi akan melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan, tidak dalam satu kondisi. Ini sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kita lalui itu akan berubah dari satu masa ke masa. Maka ketika Allah berfirman, sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan, maka ini jawaban atas sumpah. Jadi setelah bersumpah tadi, maka ada jawabannya. Allah menjelaskan bahwa manusia itu benar-benar akan melalui tingkat demi tingkat dalam beberapa hal. Yang pertama adalah zaman. Yang kedua adalah makan. Makan itu tempat. Yang ketiga adalah badan. Yang keempat adalah qalb atau fuad, hati. Maka empat hal ini akan mengalami kondisi-kondisi perubahan. Pertama, zaman itu akan berubah. Kedua, tempat itu juga akan berubah. Melalui tahapan demi tahapan akan berubah. Yang ketiga, badan itu juga akan berubah. Yang ketiga, yang keempat, hati, suasana hati itu juga berubah. Yang pertama adalah zaman. Zaman itu akan berubah dari zaman satu ke zaman yang lain. Kejayaan itu tidak akan terus selama-lamanya jaya. Maka Al-Quran mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu dipergilirkan di antara manusia. Kejayaan itu akan dipergilirkan. Di negeri ini dulu pernah jaya Sriwijaya, tergantikan oleh Majapahit, tergantikan oleh Mataram. Mataram teman-teman, ya Mataram, manutlah, saya tidak begitu paham sejarah. Nah, tergantikan oleh Belanda, Hindia Belanda, tergantikan oleh NKRI, Orde Lama, tergantikan oleh Orde Baru, tergantikan oleh Reformasi, dan seterusnya. Baik, zaman itu berubah.
Kejayaan itu juga akan berubah. Tidak selamanya toko X itu berjaya. Saya yakin di zaman bapak-bapak dulu waktu masih kecil, toko yang paling laris, yang paling berjaya, yang teringat terus di lisan tuh yang mana? Sekarang barangkali sudah tidak seperti dulu. Di mana kalau di sini? Ya. Gimana Pak? Masih. Ya. Tergantikan. Ya. Jadi zaman itu berubah. Dia akan tergantikan. Saya masih ingat ketika saya masih muda dulu, handphone yang paling yes itu kalau Nokia. Bahkan seakan-akan tidak akan meninggalkan Nokia. Nek ora Nokia ora. Masih ingat waktu itu? Iya. Nek ora Nokia ora. Sekarang? Ya. Sekarang gimana? Baik, tergantikan. Zaman itu akan selalu berubah. Maka Al-Quran menyebutkan kepada kita watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kekuatan negara adidaya juga akan berubah-ubah. Di zaman Nabi ada dua negara superpower, Persia dan Romawi. Tetapi kemudian tergantikan oleh Islam. Kemudian tergantikan lagi. Meskipun kita tahu bahwa umat ini tidak akan mati. Meskipun bisa saja tidak bukan yang nomor satu di dunia dalam hal menguasai dunia, tapi tidak akan hilang. Berbeda dengan peradaban Persia dan Romawi, hilang. Tapi Islam ini meskipun tidak menjadi negeri adikuasa, dia tidak hilang. Bahkan sampai hari ini masih terus mewarnai. Maka Bapak dan Saudara, itulah zaman atau waktu. Itu kadang sukaria, kadang sedih. Jadi kadang sangat suka, kadang sedih. Tergantikan. Jadi waktu bisa berubah, zaman bisa berubah. Tidak senantiasa seperti itu stagnan saja. Dan ini semua bisa kita ketahui masing-masing, sebagaimana perjalanan yang sudah dilewati oleh Bapak Ibu sekalian, mengalami dari zaman ke zaman itu berubah. Perubahannya sangat drastis. Kejayaan seseorang itu ada masanya, ada waktunya, tidak terus menerus. Tokoh yang dihormati pun juga berubah di setiap masa, tidak terus menerus. Jadi ono waktune dewi. Kemudian yang kedua, tempat. Demikian pula tempat yang disinggahi pada masa lalu dengan hari ini juga berubah-ubah, tidak sama. Kalau Bapak Ibu pernah ke mana shopping 20 tahun yang lalu, sangat ramai. Di buku itu sangat ramai. Sekarang di toko buku sepi. Ya, gimana Pak? Ya, sepi. Jadi tempat itu tergantikan. Baik. Pasar Bantul lantai 2. Ya. Ada apa di situ? Sama dengan dulu waktu kita masih kecil? Beda. Bahkan yang ngontrak pun tidak mau. Ada yang ngontrak yang atas? Baik. Gimana Pak? Oh dulu ada jam tangan, toko emas, toko buku itu di atas. Sekarang? Iya. Oh ya, ada video CD. Oh. Sekarang masih ada? Ya ada. Jadi tempat-tempat yang disinggahi itu berubah. Jalan Mataram itu CD bacakan banyak. Sekarang orang ono. Baik. Jadi tempat-tempat itu akan berubah. Tidak sama selamanya. Kondisi rumahnya Mas Sugeng 20 tahun yang lalu dengan sekarang juga berubah. Dulu madhep nondi, saiki madhep nondi.
berubah, tidak sama. Tahun 60-an, tahun 70-an rumah itu banyak terbuat dari gedek. Nah, sekarang ya batu bata. Dulu lantai itu kalau sudah ditegel, ya, pakai tegel itu ya, itu sudah bagus. Kalau sekarang granit. Nah, kalau keramik sudah tidak masuk bagus sekarang, granit. Nah, jadi tempat-tempat yang disinggahi pun akan berubah. Jadi tidak ada yang terus-menerus begitu. Kenapa? Karena akan melalui tingkatan demi setingkat. Jadi akan melalui tingkatan setingkat demi setingkat. Tidak terus-menerus seperti halnya tersebut. Baik Bapak dan Saudara, yang ketiga, badan juga akan meningkat setahap demi setahap. Dulu masih di kandungan, lalu bayi, lalu anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua, pikun. Berubah? Berubah. Bapak Ibu silahkan bandingkan foto jenengan 20 tahun yang lalu dengan hari ini, sama apa berubah? Berubah. Jadi badan itu akan berubah. Ini bisa dibandingkan, fotonya itu akan kelihatan. Baik, saya qadarullah punya foto ketika saya masih SMA. Ketika sudah lulus SMA dengan sekarang itu perubahannya sangat mencolok. Bahkan mungkin yang tidak tahu kalau itu foto saya. Kenapa? Karena berubah. Jadi badan itu berubah. Rambut juga berubah. Sudah mulai putih. Jenggotnya berubah. Tapi jenggot saya dari dulu begini. Tidak nambah-nambah ini. Ya, nambah sedikit. Dulu cuma berapa? 14 helai, 17 helai, 20 sekian helai. Sekarang sudah tidak bisa dihitung. Jadi tambah banyak. Baik. Dan yang sudah putih boleh disemir. Kata Nabi, ghayyiru hadza illa bisawat. Ubahlah ini kecuali dengan warna hitam. Jadi mengubah jenggot tidak dengan warna hitam. Jadi Pak Ferry mungkin diganti warna apa? Ya, warna pink ya ora wangun to ya. Ya. Jadi yang tidak mencolok. Apa? Tapi warnanya bukan hitam. Baik. Jadi badan pun jadi tua, jadi lemah. Yang tadinya kuat. Yang keempat, kondisi hati itu juga berubah-ubah. Cinta bisa menjadi benci, benci bisa menjadi cinta. Jadi bisa berubah-ubah. Iman bisa menjadi kufur, kufur bisa menjadi iman. Keras bisa menjadi lemah lembut, lemah lembut bisa menjadi keras. Jadi kondisi hati berubah-ubah. Saya dulu waktu awal-awal baru lulus dari pesantren, itu kalau menyampaikan dalil itu tanpa tedeng aling-aling. Jadi kenapa? Masih idealis. Begitu banyak benturan begitu ya. Walaupun tetap idealis tapi bahasanya lebih tertata. Beda kalau masih baru lulus dari pesantren. Pokoknya dalilnya metu kabeh. Karena masih baru lulus dari pesantren. Setelah lama begitu sering kena benturan begitu, ya bahasanya tertata meskipun substansinya sama. Baik. Jadi suasana hati itu juga bisa berubah. Maka kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Jadi inilah 4 hal tadi yang bisa berubah. Untuk yang pertama yang terkait zaman tadi selalu berubah dan berpindah. Itu tidak hanya zaman ketika kita di dunia, karena ketika kita di dunia
kita nanti akan berpindah ke alam kubur. Dari alam kubur nanti akan berpindah ke akhirat. Jadi di alam kandungan, kemudian alam dunia, kemudian alam barzah, kemudian alam akhirat. Jadi zaman akan berubah-ubah. Kemudian tempat juga akan berubah. Badan akan berubah. Kondisi hati akan berubah. Bahkan kondisi hati kita itu kadang pada saat sholat pun hatinya berubah. Di awal sudah khusyuk, tapi kemudian begitu hujan bres begitu, pikirannya lain, jemuran. Suasana hati berubah. Awalnya sudah Allahu Akbar yang dipikirkan sholat, tapi tiba-tiba keingat kuncinya yang hilang. Oh, di atas pintu. Nah, itu sudah kondisi hati berubah. Pernah tidak seperti itu? Pernah. Maka pernah saya sampaikan di sini. Suatu saat Imam Abu Hanifah didatangi oleh salah seorang jamaahnya. Wahai Imam Abu Hanifah, kata jamaahnya, kata warganya, wahai Imam Abu Hanifah, saya menyimpan hartaku, saya timbun di dalam tanah, saya cari-cari tidak ketemu. Saya minta tolong, amalan apa biar harta saya ketemu, biar saya ingat di mana tempat saya nyimpan. Jadi orang dulu itu salah satu cara nyimpan barang itu dengan cara ditimbun. Jadi orang dulu kalau nyimpan harta itu salah satunya dengan cara ditimbun. Nah, maka orang yang menimbun ini berkonsultasi kepada Imam Abu Hanifah. Apa jawaban Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah mengatakan, sholatlah sholat lail sepanjang malam. Suruh apa? Qiyamul lail sepanjang malam. Ternyata orang ini belum qiyamul lail sepanjang malam sudah ingat pada saat sholat, oh saya nimbunnya di sini. Dan betul, maka datanglah dia kepada Imam Abu Hanifah. Hai Imam Abu Hanifah, saranmu manjur. Saya belum qiyamul lail sepanjang malam, barangnya sudah ketemu. Apa kata Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah menyampaikan bahwasanya ketika kita sholat, maka setan itu akan berkata, udkur kada wa kada, ingatlah ini dan ingatlah itu. Sebenarnya Imam Abu Hanifah itu pada saat menyuruh untuk sholat itu tak lain dan bukan karena Imam Abu Hanifah sendiri ketika menganjurkan seperti itu bukan berarti ada amalan khusus untuk mencari barang hilang, tapi karena Imam Abu Hanifah ingat kalau ada orang sholat maka setan tidak akan membiarkannya khusyuk, maka akan diingatkan dengan sesuatu yang diinginkannya. Maka kemudian dia suruh untuk sholat khusyuk. Ternyata betul diingatkan oleh setan, udkur kada wa kada, sehingga barangnya ketemu. Tapi ini tidak boleh kita menyengaja loh biar diingatkan setan, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh. Loh, kasusnya Imam Abu Hanifah tadi kan Imam Abu Hanifah yang ngasih saran, orang tadi tidak tahu kalau itu biar diingatkan oleh baik. Dan ini tidak minta bantuan setan karena semata-mata ini adalah mencoba untuk sholat khusyuk dan setan akan mengganggu. Jadi setan tidak akan membiarkan kita untuk khusyuk. Itu pelajarannya. Jangan sampai nanti diterima dengan pemahaman minta bantuan setan, tidak boleh. Jadi tidak boleh minta bantuan setan. Pelajarannya adalah setan tidak akan membiarkan kita khusyuk. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasul? Innahu laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan dari salat engkau melainkan sebesar apa yang kau pahami. Nisfaha, setengahnya, rubu'aha, seperempatnya, sulusaha, sepertiganya, usroha, sepersepuluhnya, humusaha, seperlimanya. Jadi kadang ketika kita sholat itu kita hanya dapat pahala setengah, dapat pahala seperempat, dapat pahala sepertiga, bahkan kadang dapat pahala sepersepuluh, bahkan kadang dapat pahala seperlima, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kenapa? Karena kondisi hati kita yang berubah-ubah. Maka semakin kita pahami, semakin kita khusyuk, pahalanya semakin besar. Semakin kita berpikir tentang dunia, berpikir yang macam-macam, maka pahalanya semakin
kecil. Maka ada orang dapat pahala setengahnya itu sudah bagus. Maka Nabi mengawali dengan setengahnya. Ada pula orang yang dapat seperempat. Ada pula yang dapat pahala sepertiga. Malangnya lagi ada yang dapat pahala sepersepuluh. Nah, kira-kira kita termasuk kalau sholat dapat berapa? 100%? Setengahnya? Nah. Ketika kita sholat 4 rakaat itu yang khusyuk berapa rakaat? 4 rakaat khusyuk semua? Tidak. Berapa? 3? Enggak juga. Takbiratul ihramnya khusyuk. Sesudahnya? Iya. Baik. Maka disinilah suasana hati itu berubah-ubah. Karena suasana hati itu berubah-ubah, maka pahalanya juga tidak sama setiap kita sholat. Jadi pahalanya tidak sama setiap kita sholat. Kenapa? Karena setan selalu mengganggu kita. Inna syaiton yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam mengikuti aliran darah. Jadi setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam mengikuti aliran darah. Dia akan menggoda manusia. Dan setan itu sangat bersemangat, lebih semangat dari kita. Jadi setan itu hadir di masjid itu lebih semangat dari kita. Maka kalau semangat ke masjid itu kita bisa meneladani setan. Kenapa? Karena setan itu sudah hadir di masjid sebelum muadzin datang. Apa buktinya? Ketika muadzin mengumandangkan adzan dia lari. Artinya ketika muadzin datang, setan sudah datang. Nah, kalau setannya tidak goblok kan dia datangnya kalau sudah komat. Ini setannya bodoh ini. Kenapa? Dia hadir awal. Padahal orang-orangnya pada belum hadir. Sehingga ketika setannya hadir awal, begitu mengumandangkan kumandang adzan, jadi muadzin mengumandangkan kumandang adzan, maka setan itu lari hatta la yasma'at ta'dzin, sampai tidak mendengarkan adzan. Bahkan larinya saking kencengnya takut dengan suara adzan, walahu durat, dia terkentut-kentut. Nah, dan setan ini tidak ngambil pelajaran. Nanti sholat lagi dia datang lagi kayak gitu lagi. Baik. Jadi sampai terkentut setannya. Begitu adzan selesai, datang lagi dia ke masjid. Begitu qomat, lari lagi. Qomat selesai, datang lagi. Lalu setan mengingatkan orang yang sholat, udkur kada wa kada, ingatlah ini dan ingatlah itu. Berarti orang yang sholat sama setannya semangat mana nih? Semangat setannya ya. Kira-kira kalau kita lagi sholat begitu diusir sama petugas cleaning service, keluar dulu gitu, kita akan lanjutin sholat atau pindah masjid? Ya, kita lagi ke masjid begitu kan, mampir naik sepeda motor atau naik mobil mampir masjid, tiba-tiba cleaning service-nya keluar dulu, mau dibersihkan ini, di luar dulu, tunggu di luar gitu. Kira-kira kita akan nunggu balik atau kita akan cari masjid berikutnya? Cari masjid berikutnya. Coba lihat setan tadi. Sudah diusir dengan adzan, keluar, balik lagi. Lalu ada iqomah, keluar lagi, balik lagi. Untuk apa? Menggoda manusia. Bahkan orangnya belum datang, setannya sudah datang. Jadi kalau berbicara semangat, nampaknya memang setan ini sangat semangat. Saking semangatnya setan tuh kalau siang tidak pernah tidur. Maka Nabi mengatakan qilu fa inna syaitana la taqilu. Tidur sianglah karena setan tidak tidur siang. Baik. Maka disitulah disunnahkan untuk qailulah. Qailulah itu tidur siang. Baik. Jadi intinya sholat kita ini, suasana hati kita bisa berubah-ubah. Salah satunya karena dipengaruhi oleh syaitan. Dipengaruhi oleh syaitan sehingga suasana hati kita berubah-ubah, maka pahalanya juga tidak sama. Kadang dapat setengah, seperempat, sepertiga, sepersepuluh, bahkan seperlima.